Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Kaget luar biasa, bingung luar biasa, stres luar biasa ketika Sugeng Ngurah Harja menerima fakta bahwa dirinya dituntut 10 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Dirinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar cepatnya tidak lagi menghirup udara dunia, ingin cepat-cepat menghirup udara sorga, dan ingin cepat-cepat menerima pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan apa yang beliau inginkan cepat terkabul. Satu kali lagi kita doakan ya, apa yang beliau inginkan cepat terwujud. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan ya. Niat baik beliau ingin cepat-cepat mendapatkan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dirinya benar di pandangan Allah. Susah. Sesuatu yang abstrak itu lalu kemudian diungkapkan. Itu memang jurus terakhir gitu loh. Ketika Sugeng mengatakan biarlah pengadilan Allah, itu jurus terakhir. Karena kesusahan mencari dalil menghadapi persidangan dunia sebetulnya ya. Akhirnya dia pergi ke akhirat. Dia pergi ke pengadilan akhirat. Yang satu kali lagi itu upaya terakhir supaya dia mendapatkan legitimasi bahwa apa yang selama ini dia lakukan, dia kerjakan adalah benar menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting itu kita doakan sama-sama apa yang inginkan oleh beliau itu secepatnya terwujud ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Harus ada 40 di sini. Biar amin kita ada yang mendengarkan satu minimal. Kan itu keterangan literasi agama Islam. Berdoa itu kalau ada 40 orang minimal pasti ada satu yang dikabulkan oleh Allah. Jadi di sini upayakan sama-sama tadi membaca Al-Fatihah bareng-bareng minimal 40. Syukur-syukur lebih biar doanya terkabul. Ya, kita baca doa beliau dari channelnya Bloko Suto Channel. JPU tuntut Gus Nur 10 tahun. Kaget, aneh, dan gak percaya. Ini puisi ya, saya akan membacanya dengan nada puisi biar haru banget. JPU membacakan tuntutan 10 tahun kepada Gus Nur. Disamakan dengan Bang Tri yang juga dituntut 10 tahun. Berarti Gus Nur ini disamakan dengan koruptor miliaran. Disamakan dengan pengedar dan pemakai narkoba ayat 2. Atau disamakan dengan kasus pembunuhan. Saya kira jaksa zolim itu hanya mitos. Atau setidaknya ada di setiap kasus-kasus yang menimbulkan kerugian negara ratusan miliar. Mengakibatkan nyawa melayang, bandar narkoba, pembunuhan, dan lain-lain. Ternyata sekarang saya mengalami sendiri. Dizolimi dengan sangat zolim. Dianiaya dengan sangat aniaya. Yaitu dituntut 10 tahun. Benar-benar nekat dan tidak ada setitik pun rasa takut kepada Allah. Padahal saya belum tentu salah di hadapan Allah. Apalagi secara hukum hakul adami, saya gak kenal dengan jaksanya secara pribadi. Tidak pernah merugikan sepeser pun uangnya secara pribadi. Tidak pernah merugikan rumah tangganya secara pribadi. Intinya saya bebas dari dosa hablum minan nas atas jaksa-jaksa tersebut. Tapi bagaimana bisa jaksa menuntut 10 tahun? Tanda tanya. Oh, karena pekerjaan dan karena perintah atasan dan karena perintah sistem. Begitu mungkin
sangat ngeri. Dan di fakta persidangan terungkap banyak kejanggalan dari para saksi-saksi yang dihadirkan jaksa. Bagi saya, jangankan 10 tahun, 10 jam saja saya tidak layak dan tidak boleh ditahan. Karena di samping saya kepala keluarga yang punya anak istri, saya adalah warga negara yang punya banyak urusan muamalah dengan kemaslahatan umat atau rakyat. Tidak ada satu ekor pun semut yang mati gara-gara konten saya, apalagi nyawa manusia. Tidak ada satupun fasilitas umum yang rusak gara-gara konten saya. Tidak ada onar yang bersifat fisik gara-gara konten saya. Tidak ada pertengkaran atau keributan atau saling benci antar suku satu dengan suku lainnya. Antar agama satu dengan agama lainnya. Seperti yang dituduhkan kepada saya. Kalian sudah pisahkan saya dengan anak istri saya selama 5 bulan. Dan sekarang ditambah tuntutan 10 tahun. Ngeri saya bayangkannya. Jadi malah kepengen segera bertemu di padang mahsyar atau di padang hisab. Kalian lupa bahwa hidup ini hanya sementara seperti mampir ngombe. Tapi sudahlah, percuma juga panjang lebar bicara. Nasi sudah menjadi bubur sambil menunggu pengadilan akhirat tiba. Semoga Allah timpakan dan tampakkan keadilannya selama di dunia ini beberapa hari ke depan. Masih ada pledoi, banding, kasasi, dan lain-lain. Dan masih ada vonis hakim. Tidak bisa berkata apa-apa lagi kecuali hanya memohon kepada Allah agar para hakim yang mulia bisa memutuskan dengan adil seadil-adilnya, jernih sejernih-jernihnya. Walaupun para hakim yang mulia juga termasuk orang yang berada di lingkaran sistem ini. Sebagai orang beriman, tidak boleh berputus asa dari maunahnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Gus Nur, PN Jakarta, 21 Maret 2023 ditandatangani. Kita doakan satu kali lagi apa yang beliau inginkan terwujud ya. Dan hakim benar-benar memutuskan dengan seadil-adilnya, sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, sejernih-jernihnya. Gus Nur itu orang baik. Orang baik. Kita harus yakin itu. Maka kebaikan Gus Nur, doa Gus Nur, kita aminkan sama-sama. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya tidak akan panjang lebar. Yang jelas, cocok gak saya baca pantun puisinya barusan? Kalau bagus, syukur alhamdulillah. Kalau enggak, mohon maaf ya. Yang sebesar-besarnya jika ada siapapun aja yang terlukai dengan bacaan puisi saya. Mungkin tidak enak didengar atau apapun itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terakhir satu kali lagi kita bacakan Al-Fatihah untuk ijabah atau qabul doa Gus Nur atau Kiai Gus Nur, panutan umat Islam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah di pinggir saya pohon-pohon, tetumbuhan. Di depan saya juga ada sungai, di sananya banyak ikan. Semua burung yang berteberangan, hewan-hewan yang mendengarkan saya, insya Allah ikut mengaminkan apa yang beliau inginkan ya. Saudara kita Romo Kiai Gus Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bercanda, ini serius.